Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke channel Trusur Unggul Teknusa di kanal Emissions Corner. Pada hari ini kita kedatangan lagi satu orang tamu. Saya yakin sobat industri dan sobat lingkungan sebagian sudah mengenal sosok ini. Beliau adalah Mas Muhammad Anwari Sugiharto, tapi sering disebut sebagai Mas Rio. Selamat datang Mas Rio, selamat datang di Emissions Corner Trusur Unggul Teknusa. Oh, terima kasih banyak Pak Nugroho. Selamat datang. Halo semuanya. It's great to be here. Oke, senang bisa berbicara diskusi dengan Mas Rio. Yep. By the way Mas, sebelum kita mulai pembicaraan yang agak serius nih terutama mengenai CHEMS, kita pengen tahu ini sebetulnya sejarahnya bisa dipanggil Mas Rio ini gimana, karena kan namanya Muhammad Anwari Sugiharto gitu, jadi Rio gitu. Ini menarik nih. Oh alah. Jadi dari nama saya itu kan ada nama tengah dan nama terakhir. Nama tengah saya Anwari, ada R-nya, nama terakhirnya ada O, yaitu Rio. Oh, Rio. Dan ya? orang tua saya pernah bilang juga bahwa Rio itu singkatan untuk ridho Allah. Oh, ridho Allah, amin, amin. Oh, mantap ini. Ada banyak doa. Makna ya. Baik, Mas Rio, sedikit berbincang-bincang nih. Ini Mas Rio kan sudah beberapa training jadi narasumber topik CHEMS dan lain-lain di skala nasional gitu. Nah, saya ingin sedikit bertanya-tanya nih mengenai CHEMS, Mas Rio. Jadi CHEMS ini kan yang saya pahami, please correct me if I'm wrong gitu. CHEMS ini nanti akan diregulasi oleh pemerintah bahwa semua CHEMS yang dengan kategori-kategori tertentu, kategori industri tertentu ini nantinya akan harus setor data lah istilahnya gitu ya ke server nasional yang disebut dengan SISPEC itu kalau tidak salah. Nah, Mas Rio bisa jelaskan sedikit nggak ke kita nih, terutama ke sobat industri dan sobat lingkungan, gimana sih ceritanya gitu Mas? Gimana sih ceritanya CHEMS ini harus diintegrasikan, terus tips-tipsnya apa saja supaya nanti mungkin teman-teman terutama yang sobat industri bisa compliance gitu ya, bisa sesuai dengan peraturan gitu dan lain-lain. Silakan Mas Rio. Baik, jadi fungsi utama dari instrumentasi CHEMS ini untuk memberikan informasi mengenai emisi yang dihasilkan dari suatu site. Sekarang untuk berkaitan dengan pelaporannya itu bersifat tahunan. Jadi ada sedikit delay antar hasil pemantauannya dan informasi tersebut mungkin bisa diperoleh oleh KLHK. Agar KLHK dan Indonesia secara negara bisa tetap mempertahankan program dan strateginya untuk melestarikan lingkungan dan mengurangi polusi, maka kita membutuhkan kebijakan atau keputusan yang berbasis data. Data ini akan diperoleh secara real time dari CHEMS dan langsung datanya akan dikirim melalui format messaging JSON kepada servernya KLHK. Sebelum datanya bisa dikirim, CHEMS-nya ini harus dipastikan dulu bahwa sudah berfungsi dengan baik. Ya. Salah satu metodenya untuk memastikan tersebut adalah kegiatan kalibrasi internal. Setelah itu ada kalibrasi eksternal yang dilaksanakan oleh pihak laboratorium terakreditasi dengan menggunakan gas standar atau bahan standar yang dimiliki mereka. Dan satu lagi mungkin cylinder gas audit atau kegiatan yang bersifat audit sistem lah, seperti rata dan seterusnya. Oh baik, cylinder gas audit itu yang sering disebut dengan CGA ya Mas Rio ya? Oh betul Pak. Saya sering dengar ada CGA, oh ternyata itu cylinder gas audit ya. Mas, kira-kira ini kan pada akhirnya ini nanti mengenai manajemen CHEMS-nya sendiri. Artinya kalau kita bicara masalah manajemen CHEMS ini akan banyak aspek sekali gitu, akan banyak aspek yang terkait dengan manajemen CHEMS ini gitu secara internal perusahaan pemilik CHEMS. Betul, Bisa sedikit share nggak Mas Rio? Kira-kira gimana sih best practice-nya untuk manajemen CHEMS ini dan lain-lain? Oh, baik Pak. Kalau untuk manajemen QA/QC atau mungkin bahasa Indonesianya adalah jaminan mutu dan pengendalian mutu CHEMS, itu harus berbasis suatu rencana yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan disetujui oleh pihak KLHK.
dari peraturan dari rencana tersebut nanti akan diturunkan beberapa standard operating procedure atau SOP yang akan menjelaskan teknik atau tata pelaksana untuk kegiatan jaminan mutu pengendalian mutu CHEMS, seperti proses kalibrasi internal, seperti proses frekuensi perawatan, dan seterusnya. Sebenarnya untuk kerangka, framework, atau mungkin outline dari dokumen-dokumen tersebut sudah terdapat pada regulasi yang existing, seperti yang untuk regulasi baik untuk di pembangkit atau mungkin industri semen dan seterusnya. Tetapi nanti kerangka kerja atau framework untuk QA/QC CHEMS ke depannya, kita Indonesia akan mulai berarah kepada yang di Eropa seperti sistem Quality Assurance Level atau CAL. Nanti ada CAL 1, 2, dan 3. Jadi mungkin bagi pemilik CHEMS atau teman-teman di industri yang sudah memperoleh dokumen QA/QC CHEMS dan SOP-nya, mungkin tahap berikutnya adalah harmonisasi atau penyesuaian QA/QC plan-nya dan SOP-nya dengan standar quality assurance level. Dan mungkin bagi teman-teman yang di industri yang rencana dan SOP-nya mungkin belum baku, itu harus segera disusun karena itu akan menjadi salah satu syarat atau dokumen yang harus di-upload saat kita melakukan proses registrasi untuk integrasi data CHEMS. Integrasi ya, oke. Betul. Berarti ini semua CHEMS nanti pada akhirnya harus diintegrasikan ya supaya kita pemerintah bisa mengetahui persis gitu level inventory, level dari emissions gitu ya Mas ya. Oke, Mas. Ada nggak hal-hal menarik gitu selama Mas Rio menjadi narasumber, praktisi juga dalam CHEMS ini yang kira-kira apa saja yang menjadi pokok gitu yang wajib diperhatikan gitu untuk industri Mas, untuk perawatan CHEMS ini Mas? Pertama, jadi prinsip saya untuk perawatan itu Pak adalah the best way is prevention. Jadi dari awal kita pemilihan alat dan instalasi alat itu harus sudah cukup bagus. Kita harus bisa memilih alat yang mutunya udah cukup bagus dan pastikan bahwa instalasinya udah sesuai. Saya pernah lihat ada cabling yang untuk sample probe di mana penyusunan kabelnya itu bisa mengakibatkan kondensasi sehingga bisa mengganggu proses pemantauannya. Jadi dari segi prevention, dan prevention juga ini kita bisa laksanakan saat alat sudah commissioning dan diinstal melalui pengecekan kinerja instrumentasi secara rutin, yaitu kalau di Amerika Serikat kita sebutnya daily zero dan span check. Kita bandingkan hasil pemantauan dengan suatu reference standar yang konsentrasinya 0 untuk gas atau konsentrasinya di antara rentang pengukuran, yaitu namanya span. Nanti kita lihat perselisihannya dan penyimpangannya, dan kita buatlah suatu grafik dan kita bisa lihat trennya. Apakah perselisihannya tetap membesar, itu bisa menjadi tanda-tanda bahwa ada beberapa komponen yang harus segera diperbaiki atau diganti. Mungkin contohnya filter, atau mungkin ada selang yang kendor dan seterusnya. Sebelum bisa menjadi sebelum masalahnya bisa lebih besar, mungkin harus sampai di kondisi alat. Sebaiknya kita udah ambil data secara rutin, kita bisa prediksi kira-kira apa yang perlu diganti sebelum ini jadi masalah besar. Artinya checking secara rutin ini jadi kunci yang sangat penting ya Mas Rio. Betul Pak, meskipun mungkin ada biaya investment awal, harus beli gas standar dan seterusnya, tapi at the end of the day, dengan pengecekan rutin ini, dengan perawatan yang sangat rutin dan terstruktur, kita cost savingnya bisa lebih besar daripada harus rekondisi setiap tahun dan seterusnya. Baik, ya. Tadi menarik gas standar ya. Gas standar ini apa ini Mas? Gas standar ini Mas? Jadi gas standar ini adalah suatu gas standar, suatu gas yang tertelusuri. Jadi kita sudah bisa lacak. Dia itu kan biasanya ada rantai tertelusuri. Ada yang paling bagus yaitu reference materialnya, semuanya akan mengacu terhadap situ. Dan ada yang di tangga berikutnya, gas ini akan dibuat
berdasarkan referensi tersebut, mengacu terhadap referensi tersebut, dan ada yang di bawahnya lagi berdasarkan bahan yang sudah kalibrasi sama referensinya. Pada dasarnya gas standar ini gas yang kita sudah bisa telusuri dia di rantainya di mana sih, apakah dia primer, sekunder, tersier dan seterusnya. Dan kedua, konsentrasinya kita sudah tahu ketidakpastiannya. Mungkin dia tertulis di silindernya 1000 ppm, tapi ada plus minusnya tidak. Plus minusnya apakah besar atau tidak. KLHK menyarankan kalau tidak salah ya Pak di bawah 5% ya, atau 2,5%. 2% ya, 2% kalau saya tidak Oh salah. ya, 2% dan kurang. Itu biasanya juga standar untuk gas standar yang dari merek-merek terpercaya, terutama untuk konsentrasi besar. Mungkin yang susahnya itu mencari gas standar yang konsentrasinya kecil, yang ketidakpastiannya sebagus itu sih. Oke, jadi semakin kecil semakin besar uncertainty-nya ya. Ada beberapa vendor gas standar di mana konsentrasi di bawah 50 ppm itu bisa 50% ketidakpastiannya. Wow, amazing. Jadi harus ada milih-milih. 50-50 ya. Baik, Mas Rio, dari paparan tadi saya bisa narik sedikit benang merah. Correct me if I'm wrong gitu. Lagi-lagi jadi kemungkinan besar nih stakeholder pemerintah nanti tidak akan menjaga dari nilai ukur CHAMS-nya sendiri ya, tapi lebih ke arah menjamin bahwa manajemen CHAMS, pemeliharaan CHAMS gitu. Betul. Ini dilakukan dengan cara yang benar gitu maksudnya Mas. Betul Pak. Jadi nanti setiap hari teman-teman di industri akan mengirim data pemantauan ke KLHK dan setiap 3 hingga 5 tahun melalui kegiatan Relative Accuracy Test Audit atau RATA, pemerintah atau asesornya akan mengecek pemeliharaannya bagaimana, apakah dokumentasinya lengkap, apakah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan seterusnya. Baik. Jadi ada auditnya nanti. Mas, kalau Mas Rio sendiri, ini Mas Rio dari Trusur kan, sebetulnya di area mana sih Trusur ini bisa bantu sobat industri terutama ya untuk mengelola CHAMS ini Mas Rio? Saya kalau Trusur ini alhamdulillah kita bisa bantu baik dari perencanaan hingga pemeliharaan. Dari perencanaan ya mulai. Betul Pak, kita bisa bantu dalam penyusunan kebijakan atau QA/QC plan, menurunkannya menjadi SOP, dan apabila sudah dibuat kita juga bisa menyesuaikan dengan kerangka kerjanya atau tata kelola CHAMS yang diharapkan sama KLHK. Dari tahap berikutnya juga Trusur bisa bantu melaksanakan audit awal, terutama cylinder gas audit dan yang lainnya juga. Dan kita juga bisa memberikan layanan yang namanya kalibrasi eksternal untuk parameter gas dan juga parameter yang lain. Oh gitu, Mas. Kalau saya dalam posisi seperti sobat industri di sini, mungkin saya kan katakanlah gini. Saya pembangkit gitu ya, saya dalam posisi perusahaan pembangkit listrik gitu. Tentu fokus saya adalah untuk memproduksi listrik gitu ya. Betul. Memproduksi listrik sebanyak mungkin, seefisien mungkin, seoptimal mungkin gitu. Sementara ini CHAMS kan saya dengar dari paparan Mas Rio sekilas gitu, ini bukan hal yang mudah gitu untuk memanage CHAMS ini. Apakah Trusur juga bisa bantu sobat-sobat industri untuk operasional, let's say operasional dari CHAMS-nya gitu dari A sampai Z gitu, Mas? Oh, tentu saja Pak. Kayaknya, yes. Kalau dari untuk segi operasional CHAMS-nya, Trusur juga memberikan layanan yang disebut dengan contract service. Contract service, di mana kami akan megang bagian dari perawatan CHAMS-nya. Nanti ada kunjungan yang secara rutin, nanti ada knowledge transfer supaya ada beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan secara internal juga. Kegiatan contract service ini bertujuan untuk memastikan bahwa selama contract service-nya berlaku, CHAMS-nya berfungsi dengan baik dan mungkin melebihi yang diharapkan oleh klien juga, teman-teman industri. Baik. Wah, ini sobat industri dan sobat lingkungan, ini cukup menarik bahasan kita kali ini. Tapi tentu kita tidak bisa berlama-lama gitu untuk mengganggu Mas Rio ini karena beliau juga mungkin sudah ditunggu gitu ya oleh tugas-tugas yang lain. Baik, Mas Rio, last questions, not actually questions sih sebetulnya. Adakah
pemikiran, statement atau pertanyaan justru dari Mas Rio untuk sesi di akhir sesi Emissions Corner ini untuk para sobat industri dan sobat lingkungan? Oh, boleh Pak. Jadi kalau kita melihat dari rantai atau mungkin kerangka maturity level TI, ada level 0 sampai level 5 mengenai tata kelola sistem TI-nya. Untuk kalau kita mencoba untuk translasikan itu kepada CHEMS atau pemantauan emisi, sekarang Indonesia itu masih dalam tahap pemasangan dan perolehan data. Yang saya merasa ke depan-depannya adalah kita mengoptimalkan penggunaan datanya. Jadi data emisi ini bukan hanya untuk compliance, tapi bisa juga untuk process improvement, bisa juga untuk mungkin productivity dan seterusnya. Jadi sekarang Indonesia itu regulasinya sudah mulai mengarah terhadap situ. Instrumen sudah terpasang, regulasi pemantauannya sudah jelas. Sekarang pemerintah akan fokus bagaimana kita bisa menciptakan suatu kebijakan atau mengambil keputusan yang sangat optimal untuk negara, dan itu harus berdasarkan data yang real. Itu kenapa ada program integrasi dan seterusnya. Jadi harapan saya sih hopefully Indonesia bisa 4,0 atau 5,0 lah di pemantauan emisi dalam waktu yang dekat. Mantap Mas Rio. Jadi ini sobat industri dan sobat lingkungan, ujung-ujungnya adalah data sebetulnya. Bagaimana data ini kurang lebih bisa terpercaya, akurat, lalu diterima oleh semua stakeholder yang ada di Indonesia. Baik, Mas Rio, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Hopefully kita bisa berdiskusi lagi kembali, sharing sedikit sharing knowledge ke sobat industri dan sobat lingkungan yang ada di Indonesia khususnya. Terima kasih banyak atas waktunya dan sampai ketemu di lain kesempatan, Mas Rio. Terima kasih Pak Nurul. Terima kasih. Baik, sobat lingkungan dan sobat industri semua. Tadi barusan kita sudah berdiskusi secara singkat dengan Mas Rio. Saya yakin masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari sobat lingkungan dan sobat industri mengenai pengelolaan CHEMS ini. Sobat-sobat juga bisa drop message dan lain-lain di tautan website kita di bawah ini. Nanti silahkan saja apabila ada pertanyaan atau mungkin lebih jauhnya lagi mungkin membutuhkan jasa dari PT Trusur Unggul Technusa ini untuk layanan CHEMS dan lain-lain bisa dilihat di websitenya. Saya Oho dari Emissions Corner, True Talk, Trusur Unggul Technusa, True, Sure and Traceability. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalam.